أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Ali Imran, 110. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Untuk itu Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, dari Sufyan ibnu Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah sehubungan dengan firman-Nya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Abu Hurairah mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebaik-baik manusia untuk umat manusia. Kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai. Selanjutnya mereka masuk Islam. Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia. Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Samak, dari Abdullah ibnu Umairah, dari Dura binti Abu Lahab yang menceritakan, seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi yang saat itu berada di atas mimbar, lalu lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Nabi menjawab, manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca Al-Quran dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, serta paling gencar dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar terhadap mereka, dan paling gemar di antara mereka dalam bersilaturahmi. Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Imam Nasai di dalam kitab Sunannya, dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya telah meriwayatkan melalui hadis Samak, dari Said ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, bahwa mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pendapat yang benar mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna umum mencakup semua umat ini dalam setiap generasinya. Dan sebaik-baik generasi mereka ialah orang-orang yang Rasulullah diutus di kalangan mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Makna ayat ini sama dengan makna yang terdapat di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya. Dan demikian, pula, kami telah menjadikan kalian, umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Quran Surat Al-Baqarah 143. Yang dimaksud dengan wasatan ialah yang terpilih. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Al-Baqarah 143, hingga akhir ayat. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kitab Jami Imam Turmuzi, kitab Sunan Ibnu Majah, dan kitab Mustadrak Imam Hakim disebutkan melalui riwayat Hakim Ibnu Muawiyah Ibnu Haidah dari ayahnya yang telah menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, kalian adalah umat yang ke-70, kalianlah yang paling baik dan paling mulia menurut Allah. Hadis ini cukup terkenal, masyhur, Imam Turmuzi menilainya berpredikat hasan. Telah diriwayatkan hadis yang semisal melalui Muaz ibnu Jabal dan Abu Sa'id. Sesungguhnya umat ini menduduki peringkat teratas dalam semua kebajikan, tiada lain berkat Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad karena sesungguhnya beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia dan Rasul yang paling dimuliakan di sisi Allah. Allah telah mengutusnya dengan membawa syariat yang sempurna lagi agung, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi dan seorang rasul pun sebelumnya. Melakukan suatu amal perbuatan sesuai dengan tuntunannya dan jalan yang telah dirintisnya sama kedudukannya dengan banyak amal kebaikan yang dilakukan oleh selain mereka dari kalangan umat terdahulu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zuhair, dari Abdullah, yakni Ibnu Muhammad Ibnu Akil, dari Muhammad Ibnu Ali, yaitu Ibnul Hanafiyah,
bahwa ia pernah mendengar sahabat Ali ibnu Abu Thalib menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku dianugerahi pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun." Maka kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anugerah itu?" Nabi menjawab, "Aku diberi pertolongan melalui rasa gentar, yang mencekam hati musuh, dan aku diberi semua kunci perbendaharaan bumi, dan aku diberi nama Ahmad, dan debu dijadikan bagiku suci, lagi menyucikan, dan umatku dijadikan sebagai umat yang terbaik." Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari segi ini, sanadnya berpredikat hasan. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Ala Al-Hasan ibnu Siwar, telah menceritakan kepada kami Lais, dari Muawiyah ibnu Abu Hubaisi, dari Yazid ibnu Maisarah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar sahabat Abu Darda menceritakan hadis berikut, bahwa ia pernah mendengar Abul Qasim bersabda, "Sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Hai Isa, sesungguhnya aku akan mengutus sesudahmu suatu umat yang jika mereka mendapatkan apa yang mereka sukai, maka mereka memuji-Ku, dan bersyukur kepadaku. Dan jika mereka tertimpa apa yang tidak mereka sukai, maka mereka berikhtisab, mengharapkan pahala Allah, dan bersabar, padahal tidak ada kesabaran dan tidak ada ilmu." Isa bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana mereka dapat berbuat demikian, padahal tanpa sabar dan tanpa ilmu?" Allah berfirman, "Aku beri mereka sebagian dari sifat sabar dan ilmuku." Banyak hadis yang berkaitan dengan pembahasan ayat ini, bila diketengahkan sangat sesuai. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hashim ibnul Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Masuti, telah menceritakan kepada kami Bukair ibnul Ahnas, dari seorang lelaki, dari Abu Bakar As-Siddiq yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku diberi izin untuk memasukkan 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab, wajah mereka seperti bulan di malam purnama, hati mereka sama seperti hatinya seorang lelaki. Lalu aku meminta tambah kepada Tuhanku, maka Tuhanku memberikan tambahan kepadaku tiap-tiap orang, dari mereka dapat memasukkan 70.000 orang lagi." Maka Abu Bakar berkata, "Maka aku berpendapat bahwa hal tersebut sama bilangannya dengan penduduk semua kampung dan semua penduduk daerah pedalaman." Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Bakar As-Sahmi, telah menceritakan kepada kami Hisham ibnu Hasan, dari Al-Qasim ibnu Mihran, dari Musa ibnu Ubaid, dari Maimun ibnu Mihran, dari Abdurrahman ibnu Abu Bakar, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku 70.000 orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab." Maka Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta tambahan kepadanya?" Nabi menjawab, "Aku telah meminta tambahan kepadanya, lalu dia memberiku untuk setiap 1.000 orang lelaki, dari mereka, disertai dengan 70.000 orang lagi." Umar berkata, "Mengapa engkau tidak meminta tambah lagi kepadanya?" Nabi menjawab, "Aku meminta tambah lagi kepadanya, maka dia memberiku untuk setiap orang disertai dengan 70.000 orang lainnya." Umar berkata, "Mengapa engkau tidak meminta tambah lagi?" Nabi menjawab, "Aku telah meminta tambah lagi, dan dia memberiku sekian." Abdurrahman ibnu Abu Bakar mengatakan demikian seraya membukakan di antara kedua tangannya. Sedangkan Abdullah ibnu Bakar As-Sahmi mengatakan demikian seraya merentangkan kedua tangannya, juga menciduk pasir. Adapun Hashim menyebutkan, ini adalah dari Allah, bilangannya tidak diketahui banyaknya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Iyasi, dari Damdam ibnu Zurah yang mengatakan bahwa Syurai ibnu Ubaidah telah menceritakan bahwa Sauban mengalami sakit di Himsa, sedangkan di kota Himsa terdapat pula Abdullah ibnu Kar al-Asdi, tetapi ia tidak menjenguknya. Lalu masuk menemui Sauban seorang lelaki dari Kalayin dengan maksud menjenguknya. Maka Sauban berkata kepadanya, "Apakah engkau dapat menulis?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Sauban berkata, "Tulislah." Lalu Sauban mengimlakan suratnya yang ditujukan kepada Amir Abdullah ibnu Kar yang isinya sebagai berikut, dari Sauban, pelayan Rasulullah amma ba'du, sesungguhnya seandainya Musa dan Isa mempunyai seorang pelayan yang sedang sakit di dekatmu, kamu harus menjenguknya. Lalu ia menghentikan imlanya dan melipat suratnya, kemudian berkata kepada lelaki tersebut, "Maukah engkau mengantarkan surat ini kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Lalu lelaki itu berangkat dengan membawa surat Sauban dan menyerahkannya kepada Ibnu Kirk. Ketika Abdullah ibnu Kirk membacanya, lalu ia berdiri dengan kaget, dan orang-orang merasa heran dengan sikapnya itu, apakah terjadi sesuatu pada dirinya? Abdullah ibnu Kirk datang menjenguk Sauban, lalu masuk menemuinya dan duduk di dekatnya selama sesaat, lalu berdiri hendak pergi. Tetapi Sauban memegang kain selendangnya dan berkata,
Duduklah, aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang pernah kudengar dari Rasulullah. Aku pernah mendengar beliau bersabda, sesungguhnya akan masuk ke dalam surga dari kalangan umatku 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab, setiap 1.000 orang dari mereka disertai dengan 70.000 orang lagi. Hadis ini hanya diriwayatkan dari jalur ini oleh Imam Ahmad sendiri, sanad semua perawinya sikah dari kalangan ulama kota Himsa di negeri Syam. Hadis ini berpredikat sahih. Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Ishaq ibnu Zuraik al-Himsi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail, yakni ibnu Iyasi, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Damdam ibnu Zurah, dari Syurai ibnu Ubaid, dari Abu Asma ar-Rahbi, dari Sauban yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah menjanjikan kepadaku 70.000 orang dari sebagian umatku tidak akan dihisap, setiap 1.000 orang disertai dengan 70.000 orang lainnya. Barangkali sanad inilah yang dipelihara, yaitu dengan tambahan Abu Asma ar-Rahbi antara Syuraih dan Sauban. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Mamar, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Imran ibnu Husain, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa kami banyak menerima hadis dari Rasulullah di suatu malam, kemudian pada pagi harinya kami datang. Lalu beliau bersabda, semalam ditampilkan kepadaku para nabi, masing-masing bersama umatnya. Maka ada seorang nabi yang lewat hanya dengan ditemani oleh 3 orang, seorang nabi lagi ditemani oleh segolongan orang, seorang nabi lainnya dengan ditemani oleh beberapa orang saja, dan ada pula seorang nabi yang tidak ditemani oleh seorang pun, hingga lewat di hadapanku Musa dengan ditemani oleh banyak orang dari kaum Bani Israel yang jumlahnya membuat aku kagum. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu? Maka dikatakan, kepadaku, ini adalah saudaramu Musa dengan ditemani oleh kaum Bani Israel. Aku bertanya, lalu manakah umatku? Dikatakan, kepadaku, lihatlah ke sebelah kananmu. Maka aku memandang ke arah kanan, dan ternyata aku melihat manusia yang bergelombang-gelombang hingga pemandanganku tertutup oleh wajah mereka. Ketika dikatakan kepadaku, apakah engkau puas? Aku menjawab, wahai Tuhanku, aku rela. Nabi melanjutkan kisahnya, lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tebusan kalian adalah ayah dan ibuku. Jika kalian mampu, lakukanlah agar menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam 70.000 orang itu. Jika kalian tidak mampu, maka jadilah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bergelombang itu. Dan jika kalian masih tidak mampu juga, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang ada di ufuk cakrawala itu, karena sesungguhnya aku telah melihat di sana ada orang-orang yang berdesak-desakan. Maka berdirilah Ukasyah ibnu Mihsan, lalu berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia menjadikan diriku termasuk di antara mereka, yakni salah seorang di antara 70.000 orang itu. Maka Nabi mendoa untuknya, lalu berdiri pula lelaki lainnya dan memohon, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk salah seorang dari mereka. Nabi menjawab, engkau telah kedahuluan oleh Ukasyah. Kemudian kami, para sahabat, berbincang-bincang dan mengatakan, menurut kalian, siapakah mereka yang 70.000 orang itu? Sebagian dari kami menjawab, mereka adalah kaum yang dilahirkan dalam Islam dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun hingga meninggal dunia. Ketika hal tersebut sampai kepada Nabi, maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan ruqyah, pengobatan memakai bacaan, dan tidak pula memakai setrika, pengobatan dengan setrika, serta tidak pula mereka bertatayur dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dan konteks ini. Ia meriwayatkannya melalui Abdus Samad, dari Hisyam, dari Qatadah berikut sanadnya dengan lafaz yang semisal. Tetapi dalam riwayat ini ditambahkan sesudah sabdanya, aku rela, wahai Tuhanku, aku rela, wahai Tuhanku, yaitu, Allah berfirman, apakah engkau telah rela? Aku menjawab, ya. Allah berfirman, lihatlah ke arah kirimu. Ketika aku melihat ke arah kiri, tiba-tiba cakrawala tertutup oleh wajah kaum lelaki. Allah berfirman, apakah engkau telah puas? Aku menjawab, aku rela. Dari segi jalur ini sanad hadis berpredikat sahih. Imam Ahmad sendirilah yang mengetengahkannya, sedangkan mereka, selain dia, tidak mengetengahkannya. Hadis yang lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mani, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Abdul Aziz,
telah menceritakan kepada kami Hamad, dari Asim, dari Zur, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ditampakkan kepadaku semua umat di tempat musim haji, maka diperlihatkan kepadaku umatku, lalu aku melihat mereka dan ternyata jumlah mereka yang banyak dan penampilan mereka membuatku kagum, mereka memenuhi seluruh lembah dan perbukitan. Lalu Allah berfirman, apakah engkau rela, hai Muhammad? Aku menjawab, ya. Allah berfirman, sesungguhnya bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan ruqyah, tidak pernah bertatayur, dan hanya kepada Tuhan sajalah mereka bertawakal. Lalu berdirilah Ukasyah ibnu Mihsan dan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku termasuk dari mereka. Nabi menjawab, engkau salah seorang dari mereka. Lalu ada lelaki lainnya berkata, doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikan aku termasuk di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab itu. Nabi menjawab, permintaanmu itu telah kedahuluan oleh Ukasyah. Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi meriwayatkannya, dan ia mengatakan, hadis ini menurutku dengan syarat Muslim. Hadis lain, Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muhammad Al-Jazui Al-Qadi, telah menceritakan kepada kami Uqbah ibnu Makram, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Adi, dari Hisham ibnu Hasan, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Imran ibnu Husain yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sebagian dari umatku kelak masuk surga sebanyak 70.000 orang, tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu? Maka Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan ruqyah, tidak pernah berobat memakai setrika, dan tidak pernah bertatayur. Hanya kepada Tuhan sajalah mereka bertawakal. Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur Hisham ibnu Hasan, tetapi dalam hadis Imam Muslim disebutkan perihal Ukasyah. Hadis lain ditetapkan di dalam kitab Sahihain. Melalui riwayat Az-Zuhri, dari Said ibnul Musayyab, bahwa sahabat Abu Hurairah pernah menceritakan hadis berikut kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, segolongan dari umatku kelak masuk surga yang jumlahnya adalah 70.000 orang, wajah mereka bersinar seperti bulan di malam purnama. Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Ukasyah ibnu Mihsan al-Asadi berdiri seraya mengangkat baju namirahnya, kemudian berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku salah seorang dari mereka. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah dia termasuk di antara mereka. Kemudian berdiri pula lelaki lain dari kalangan Ansar dan mengatakan hal yang sama, tetapi Nabi bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu memperoleh doa itu. Hadis lain, Abul Qasim At-Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Utsman, telah menceritakan kepada kami Said ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan, dari Abu Hazim, dari As-Sahal ibnu Sa'd, bahwa Nabi pernah bersabda, sebagian dari umatku yang jumlahnya ada 70.000 orang atau 700.000 orang, sebagian dari mereka menolong sebagian yang lain, hingga orang yang pertama dan orang yang terakhir dari mereka masuk ke dalam surga semuanya. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan bersama-sama hadis ini melalui Qutaibah, dari Abdul Aziz ibnu Abu Hazim, dari ayahnya, dari Sahal dengan lafaz yang sama. Hadis lain, Imam Muslim Ibnul Hajjaj mengatakan di dalam kitab sahihnya, telah menceritakan kepada kami Said ibnu Mansur, telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Abdur Rahman yang mengatakan bahwa ketika ia berada di rumah Said ibnu Jubair, maka Said ibnu Jubair berkata, siapakah dari kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Aku, Husain ibnu Abdur Rahman, menjawab, aku. Kemudian aku berkata, adapun aku tidak berada dalam solatku karena aku tersengat oleh binatang berbisa. Said ibnu Jubair bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku melakukan ruqyah. Said ibnu Jubair bertanya, apakah hal yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Aku menjawab, sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Asy-Syabi. Said ibnu Jubair bertanya, apakah yang diceritakan Asy-Syabi kepada kalian? Aku menjawab bahwa Asy-Syabi pernah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibnul Hasib al-Aslami bahwa ia pernah mengatakan, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau demam. Said ibnu Jubair mengatakan bahwa sesungguhnya memang baik seseorang yang berpegang kepada apa yang didengar oleh Asy-Syabi. Tetapi Ibnu Abbas pernah menceritakan kepada kami dari Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ditampilkan kepadaku seluruh umat,
maka aku melihat ada seorang nabi yang hanya ditemani segolongan kecil manusia. Dan nabi lain yang hanya ditemani oleh seorang dan dua orang lelaki, serta seorang nabi yang lainnya lagi tanpa ditemani oleh seorang pun. Kemudian ditampilkan kepadaku sejumlah besar manusia, maka aku menduga bahwa mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya, tetapi lihatlah ke arah cakrawala itu. Maka aku memandang ke arah itu, dan tiba-tiba aku melihat golongan yang amat besar, lalu dikatakan kepadaku, lihatlah ke arah cakrawala yang lain. Tiba-tiba aku melihat segolongan yang amat besar lagi. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Rasulullah bangkit dari majelisnya dan masuk ke dalam rumahnya. Maka orang-orang ramai membicarakan perihal mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa barangkali mereka itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasul. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka membicarakan pula hal-hal lainnya. Lalu Rasulullah keluar menemui mereka dan bersabda, apakah yang sedang kalian bicarakan? Mereka memberitahukan kepadanya apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan ruqyah dan tidak pernah meminta ruqyah, tidak pernah berobat dengan setrika dan tidak pernah bertatayur. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maka berdirilah Ukasyah ibnu Mihsan, lalu berkala, doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku termasuk di antara mereka. Nabi menjawab, engkau termasuk di antara mereka. Kemudian berdiri pula lelaki lain dan mengatakan, doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku termasuk mereka. Nabi bersabda, engkau telah kedahuluan oleh Ukasyah dalam memperoleh doa itu. Imam Bukhari mengetengahkannya melalui Usaid ibnu Zaid, dari Hashim, tetapi tidak disebutkan, tidak pernah melakukan ruqyah. Hadis lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh ibnu Ubadah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jarir, telah menceritakan kepadaku Abu Zubair, ia pernah mendengar Jabir ibnu Abdullah mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Rasulullah sebuah hadis yang antara lain disebutkan, maka selamatlah golongan pertama yang wajah mereka adalah seperti rembulan di malam purnama dan mereka tidak dihisab. Kemudian orang-orang yang mengiringi mereka yang cahayanya sama dengan bintang-bintang di langit. Kemudian disebutkan hingga akhir hadis. Imam Muslim meriwayatkannya dari hadis Rauh, hanya di dalam hadisnya tidak disebutkan Nabi. Hadis lain. Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hulaid, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, telah menceritakan kepada kami Muawiyah ibnu Salam, dari Yazid ibnu Salam yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Amir, bahwa Qais al-Kindi pernah menceritakan hadis kepadanya bahwa Abu Said al-Anmari pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah menjanjikan kepadaku akan memasukkan ke dalam surga sebanyak 70.000 orang dari kalangan umatku tanpa hisab. Dan setiap 1.000 orang dapat memberi syafaat kepada 70.000 orang. Kemudian Tuhanku meraup dengan kedua telapak tangan, kekuasaannya sebanyak 3 kali cidukan. Demikianlah menurut Qais. Maka aku bertanya kepada Abu Said, apakah engkau yang mendengarnya dari Rasulullah? Abu Said menjawab, ya, dengan kedua telingaku, lalu kuhafal baik-baik. Abu Said mengatakan bahwa Rasulullah bersabda pula, jumlah yang sedemikian itu jika Allah menghendaki dapat mencakup semua muhajirin dari umatku, sedangkan sisanya ditunaikan oleh Allah dari kalangan orang-orang Baduy kami. Hadis lain termasuk hadis-hadis yang menceritakan keutamaan, kemuliaan, dan kehormatan umat ini menurut Allah yang kesimpulannya menyatakan bahwa umat ini adalah umat yang terbaik di dunia dan akhirat. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Said, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Abu Zubair. Ia pernah mendengar Jabir mengatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya aku berharap semoga orang-orang yang mengikutiku dari kalangan umatku kelak di hari kiamat adalah 1/4 ahli surga. Maka kami bertakbir, kemudian Nabi bersabda, aku berharap semoga mereka berjumlah 1/3 manusia semuanya. Maka kami bertakbir, kemudian beliau bersabda, aku berharap semoga mereka berjumlah separuh umat manusia. Demikian pula hal yang diriwayatkan oleh Rauh dari Ibnu Juraij dengan lafaz yang sama, tetapi hadis ini dengan syarat Imam Muslim. Telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain melalui hadis Abu Ishaq As-Subai, dari Amr ibnu Maimun, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada kami.
Tidakkah kalian rela bila kalian adalah seperempat ahli surga? Maka kami bertakbir, kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian rela bila kalian adalah sepertiga ahli surga? Maka kami bertakbir, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku benar-benar berharap semoga kalian adalah separuh penduduk surga. Jalur lain dari Ibnu Mas'ud. Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Qasim Ibnu Musawir, telah menceritakan kepada kami Affan Ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid Ibnu Ziyad, telah menceritakan kepadaku Al-Haris Ibnu Husain, telah menceritakan kepadaku Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bagaimanakah menurut kalian bila seperempat penduduk surga adalah kalian, sedangkan bagi orang-orang lain adalah 3/4-nya? Mereka berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, bagaimanakah kalian bila sepertiganya? Mereka menjawab, jumlah itu lebih banyak. Rasulullah bersabda, bagaimanakah menurut kalian bila separuh penduduk surga adalah kalian? Mereka menjawab, jumlah itu lebih banyak lagi. Maka Rasulullah bersabda, ahli surga terdiri atas 120 saf, untuk kalian adalah 80 saf darinya. Imam Tabrani mengatakan bahwa hadis ini hanya diriwayatkan sendiri oleh Al-Haris Ibnu Husain. Hadis lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Dirar Ibnu Murrah, yaitu Abu Sinan As-Syaibani, dari Muharib Ibnu Dinar, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi pernah bersabda, penduduk surga terdiri atas 120 saf, bagian umat ini dari jumlah tersebut adalah 80 saf. Abdur Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mamar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi yang telah mengatakan, kami adalah orang-orang yang terakhir, tetapi orang-orang yang pertama di hari kiamat. Kami adalah orang-orang yang mula-mula masuk surga, hanya saja mereka diberi Alkitab sebelum kami, sedangkan kami diberi Alkitab sesudah mereka. Karena itu, maka Allah memberi petunjuk kami perihal sebagian perkara hak yang mereka perselisihkan, dan hari inilah yang dahulu selalu mereka perselisihkan mengenainya. Manusia lain sehubungan dengan hari ini adalah mengikuti kami, besok untuk orang-orang Yahudi, yakni hari Sabtu, dan lusa, hari Ahad, adalah untuk orang-orang Nasrani. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Abdullah Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi secara marfu dengan lafaz yang semakna. Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui jalur Al-Amasi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, kita adalah orang-orang yang terakhir, tetapi orang-orang yang pertama di hari kiamat, dan kita adalah orang yang mula-mula masuk surga. Lalu Imam Muslim menuturkan hadis ini hingga selesai. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Daruqutni di dalam kitab Al-Afrad melalui hadis Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ukail, dari Az-Zuhri, dari Said Ibnul Musayyab, dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya surga itu dilarang atas semua nabi sebelum aku memasukinya, dan diharamkan atas seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Kemudian Imam Daruqutni mengatakan bahwa hadis ini hanya diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Ukail dari Az-Zuhri, dan tiada orang, perawi, lain yang meriwayatkan hadis ini darinya, yakni Az-Zuhri. Hadis ini juga hanya diriwayatkan oleh Zuhair Ibnu Muhammad, dari Ibnu Ukail, dan hadis ini hanya diriwayatkan pula oleh Amr Ibnu Abu Salamah, dari Zuhair. Abu Ahmad Ibnu Adi Al-Hafiz meriwayatkan hadis ini. Untuk itu dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Ayun, yaitu Muhammad Ibnu Abu Gayas, telah menceritakan kepada kami Abu Hafiz At-Tanisi, telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ad-Dimashqi, dari Zuhair Ibnu Muhammad, dari Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Akil, dari Az-Zuhri. Semua hadis yang disebutkan terangkum ke dalam makna firman-Nya. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Barang siapa yang memiliki sifat tersebut dari kalangan umat ini, berarti dirinya termasuk orang yang terpuji melalui ayat ini. Barang siapa yang tidak memiliki sifat ini, maka ia lebih mirip dengan orang ahli kitab yang dicela oleh Allah melalui firman-Nya. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Al-Maidah 79, hingga akhir ayat. Karena itu, setelah Allah memuji umat ini karena memiliki sifat-sifat tersebut,
Lalu dalam ayat selanjutnya Allah mencela ahli kitab dan menyesalkan perbuatan mereka. Untuk itu Allah berfirman, sekiranya ahli kitab beriman, yakni beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya, sedikit sekali dari mereka yang beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kalian, juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka bergelimang di dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan.